I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavira Lenisa dengan NIM 2200343 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya bersama narasumber yaitu Ibu Nurmatia. Dia mengajar di SD 44 Kalumbu. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nilma Zola. Baik, kita mulai saja ke pertanyaannya. Bu, sebelumnya udah perkenal diri tadi ya, Bu. Ibu tuh udah berapa lama ngajar, Bu? Kurang lebih 3 tahun setengah. Selama Ibu mengajar 3 tahun setengah tuh udah ada pindah-pindah tempat atau masih tetap di satu SD yang sama gitu, Bu? Masih satu tempat. Kalau dalam selama Ibu mengajar 3 tahun setengah ini, Bu, ada nggak, Bu, tantangan dalam mengajar gitu, Bu? Tantangannya apalagi pada saat saya mengajar itu di situasi sedang corona, itu tantangannya. Pada saat masuk itu saat memang corona lagi naik-naiknya, terus pada saat belajar itu juga siswa daring, tidak bisa berkomunikasi dengan siswa, cuma bisa komunikasi lewat handphone. Nah, tantangannya di sana tidak semua siswa punya handphone. Jadi mereka jemput tugasnya datang ke sekolah, kadang terlambat, kadang ngantar tugasnya tepat waktu, kadang terlambat karena memang tidak punya akses untuk handphone. Kadang HP-nya dibawa sama orang tuanya, di rumah belajarnya jadi terlambat. Nah, seperti itu kalau pada saat corona gitu. Oh, berarti tantangan saat corona aja ya, Bu. Kalau misalnya nih, Bu, ada nggak kayak di siswa itu kan lambat belajar gitu, ada nggak sih motivasi yang Bu berikan kepada siswa gitu? Iya pasti dalam semua siswa di dalam kelas itu tidak sama kemampuannya, pasti ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, kalau untuk yang rendah, motivasinya diberi tambahan belajar tapi tidak lama atau dibedakan. Misalnya pada saat sekarang saya ngampu kelas 3, nah itu masih ada yang membacanya belum lancar. Di saat pembelajaran pun tidak bisa disamakan dengan temannya yang lain. Dia dibedakan, bukan berarti maksudnya dia membeda-bedakan anak, tapi saat di kurikulum Merdeka itu ada namanya pembelajaran diferensiasi. Jadi yang mana siswa itu ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi anak yang memiliki kemampuan di bawah itu khususkan untuk di mana dia diletakkan. Misalnya dia belum lancar membaca, ya berarti pada saat pembelajaran terkhusus untuk dia yang itu, temannya yang lain masuk ke pembelajaran berikutnya gitu. Kalau di SD Ibu tuh udah ada memakai apa, Bu, yang pendidikan inklusif gitu? Ada. Iya, itu ada guru khususnya juga kebetulan. Anaknya apa yang sana tuh, Bu? Anak yang GBK itu inklusif itu laman belajar termasuk kan? Ada yang laman belajar, terus memang daya ingatnya yang kurang, huruf A misalnya sekarang dia bisa, besok dia lupa lagi kayak gitu. Nah, salah satunya yang di kelas 3 ini itu dia lupa huruf, hari ini diajarkan, besok lupa lagi gitu. Kalau kayak Ibu tuh kayak jaga mood anak tuh kayak mana tuh, Bu? Supaya moodnya baik gitu kan, anak tuh kan moodnya berubah-ubah kan. Gimana cara jaganya tuh biar mau belajar, mau ini gitu? Iya, kalau ya apalagi kelas 3 kan masa bermainnya itu masih ada lah gitu daripada kelas tinggi lainnya. Paling kalau memang sudah bosan rasanya, dikasih ice breaking, dihidupkan ice breaking, disuruh untuk bergerak di dalam kelas gitu. Jadi pembelajaran sebelumnya tidak bosan, udah kembali lagi ke moodnya yang baik, kita mulai lagi belajar. Ada nggak, Bu, ya strategi untuk mendekat dengan siswa gitu, kayak supaya dekat kita guru dengan siswa gitu, Bu? Strategi kalau menurut saya kadang kan anak SD itu suka bercerita. Nah, didengarkan ceritanya aja dia udah senang tuh. Nah, salah satunya itu dengarkan ceritanya, tapi tidak semua juga
kita beri dia peluang. Kadang-kala kalau kita beri peluang semuanya bercerita, akhirnya dia nanti ya bercerita aja lagi kan. Tapi ada saatnya memang ceritanya itu didengarkan, dan itu sudah membuat dia senang, dan kita pun dekat dengan tahu kondisi dia gimana. Gitu, tergantung kita dengan siswa Iya. aja, Bu. Kalau sebelum Ibu mengajar tuh ada mempersiapkan materi atau apa gitu, Bu? Iya, kalau sekiranya materinya agak sulit kita menyampaikan, belajar dulu di rumah. Kita siapkan dulu apa perlu LKPD-nya atau bahan ajar apa yang dipakai pada saat mempraktekkan, ya perlu disiapkan. Apalagi praktek kan perlu bahan-bahannya juga. Kalau kayak siswa berkelahi di dalam kelas itu di SD itu dibawa ada guru BK-nya atau hanya dengan wali kelas saja, Bu? Tergantung. Kalau situasinya di dalam kelas, sekiranya bisa diselesaikan pada saat itu, pada saat di kelas saja, itu udah dianggap selesai. Tapi sekiranya mungkin ada beberapa wali murid yang memang tidak terima, mereka datang ke sekolah, nanti karena sudah diselesaikan oleh wali kelas tidak selesai, nanti jenjangnya ke kepala sekolah lagi. Ibu memilih profesi sebagai guru ini memang keinginan Ibu sendiri atau gimana gitu, Bu? Awalnya tidak. Awalnya tidak, tapi setelah ditekuni menyenangkan ternyata. Ada, kalau selama Ibu mengajar nih, ada nggak metode yang favorit bagi Ibu, kayak metode mengajarnya kayak gini nih enaknya gitu untuk anak-anak gitu? Paling yang apalagi anak kelas rendah ya, dia sering bergerak, dia suka bergerak. Nah, jadi sepertinya metode yang tepatnya itu ya praktek, dipraktekkan, setelah ini dilakukan apalagi terus ditambah isi breaking, jadi tidak bosan juga pada saat belajar gitu. Kalau kan kayak Ibu tuh bagaimana sih cara agar siswa itu bisa didengar dengan baik gitu, kayak wah ini nih kayaknya udah aku dengar gini, kayak memberi siswa itu kayak apa ya, kayak seperti siswa itu bagaimana Ibu memastikan bahwa siswa Ibu tuh merasa dia tuh didengar oleh guru-gurunya gitu, kayak enggak sendiri-sendiri gitu. Oke, enggak kayak diacuhkan gitu. Kan banyak kan siswa gitu dalam kelas kan, Bu. Iya. Pada saat belajar atau gimana? Saat belajar Memastikan siswa itu kita dengar Iya. pendapatnya gitu. Ya, misalnya pada saat kita menjelaskan pun, setelah dijelaskan pasti kita sampaikan apa ada yang ingin ditanyakan atau apa ada yang ingin disampaikan. Dan memang ada kalanya ada anak yang pendiam yang memang dia tidak mau untuk tunjuk tangan walaupun mereka tidak mengerti. Kan kadang-kala kita bilang ada pertanyaan, tidak katanya kan, padahal mereka tidak mengerti karena malu, bertanya. takut ya. Paling nampak dari wajahnya. Itu tuh biasanya Ibu tunjuk. Iya, yakin nih enggak ada. Paling gituin. Nanti kalau sekiranya Ibu lompat pertanyaan balik harus bisa jawab ya, bilang gitu kan. Nah tuh nanti ada aja tuh yang risih mukanya, ada pertanyaan kamu sampaikan gitu, iya Bu, gitu. Jadi dia tidak mau nunjuk sendiri, harus kita sampaikan dulu, tapi enggak, Ibu tunjuk kamu nanti ya, enggak gitu juga. Ada pertanyaan kamu, iya Bu, ada, saya tidak mengerti, baru disampaikannya. Kalau dicecar langsung kena mentalnya takutnya. Iya, karena kita kan dari SD juga kita merasakan gimana ditunjuk langsung sama guru, takutnya gimana kan. Apalagi anak pendiam juga, ketika ditunjuk langsung pasti cemasnya tuh berlebihan ya gitu, dipelankan suaranya dikit walaupun tujuannya sama untuk nunjuk dia ngerti atau enggaknya gitu. Apa sih yang membuat Ibu bangga gitu menjadi seorang guru gitu? Guru profesi yang mulia menurut saya, karena ya mungkin selain dukungan dari semua orang, anak membaca, menulis itu kan di bangku sekolah itu ada andil tangannya seorang guru di sana. Terus
profesi yang dibilang pahlawan tanpa tanda jasa, walaupun masih ada beberapa guru yang apalagi di Indonesia yang kurang sejahtera yang kita tahu kan, tapi sebuah profesi yang mulia. Terus di sana juga selain kita ajarkan akademik, kita juga spiritual juga di sekolah, keterampilan juga di sekolah. Selain itu didukung sama lingkungannya sekitar juga, itu satu hal yang bangga jadi seorang guru. Kalau ada nilai yang nilai atau prinsip utama yang Ibu pegang dalam mengajar selama ini, Bu? Prinsip utamanya gitu. Tidak membuat siswa itu pintar. Iya, karena kita seorang guru tidak bisa membuat semua siswa pintar. Tapi setidaknya kita bisa didik dia dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari perilakunya seperti yang kurang baik bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu sudah. Iya. Tidak menjadi patokan semuanya anak harus juara 1, tidak. Semua anak itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin di akademik dia bisa rendah, tapi dia punya keterampilan yang lain, ya. Jadi sekolah itu bukan tempat untuk membuat semua anak pintar, tapi bisa melahirkan berbagai macam keterampilan di sana. Bisa akademik, bisa keterampilan baik seni, bidang olahraga gitu. Jadi tidak bisa makan semuanya. Coba ceritain pengalaman Ibu tuh yang paling berkesan selama mengajar 3,5 tahun ini, Bu. Paling berkesan mungkin semester lalu, yang mana ya dapat diposisikan di kelas yang memang dari kelas 1 mereka terdampak COVID. Jadi sampai di kelas 3 baru tatap muka di kelas 3. Nah, di situ agak shock karena mereka kelas 1 dan kelas 2 belajarnya di rumah. Dan ada beberapa orang tua yang memang kalau orang tuanya yang sibuk ya tidak terkontrol anaknya. Ada yang orang tuanya memang care, dikontrolnya anaknya. Sampai kelas 3 itu sekitar 6 atau 7 orang belum lancar membaca. Nah, itu tuh jadi berkesannya kayak gini jadi guru sudah kelas 3 kok masih belum bisa membaca gitu. Ternyata itu dampak guru itu juga sangat penting. Kita lihat dari 2 tahun belakangan, karena COVID tidak ada guru yang mengajar, hanya lewat daring saja. Nah, itu akibatnya salah satunya 6 orang yang tidak bisa membaca. Dan kesannya itu kita seperti jadi guru kelas 1 dan kelas 3 lagi dimulai dari 0 lagi, padahal temannya yang lain sudah maju. Nah, walaupun gitu kan kita sebagai guru tugas kita juga, masa ya naik kelas 4 anak masih belum bisa baca. Jadi salahin guru. Iya, udah kelas 3 nih anaknya udah bisa baca. Paling itu jadi PR-nya lebih banyak. Cukup sekian pengalaman cerita-ceritanya ya, Bu. Kalau ada kata salah mohon dimaafkan ya, Bu. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.